Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mengeluh kenapa mantan belum menghubungi adalah tanda yang sangat jelas bahwa mantan belum akan kembali. Ya. Jadi sebenarnya kenapa doa kita itu menjadi sulit terkabul atau lama terkabulnya? Jawabannya sederhana. Karena kita tergesa-gesa. Karena kita mengeluh. Karena kita merasa jenuh, merasa capek, dan lain-lain. Ya. Jadi mantan ini adalah manusia yang berpikir, yang punya kehendak. Ketika kita berpisah dengan mantan, sesungguhnya kita adalah orang yang paling tahu kan, mantan ini siapa, sifatnya seperti apa, karakternya seperti apa. Dari situ kita bisa tahu kira-kira berapa lama nih, dan cara apa yang bisa membuat mantan kembali kepada kita. Misal, yang pertama, mantan ini adalah orang yang matre, memanfaatkan kita, ya, mendekati kita, bilang mencintai kita karena ada maunya, melihat duit kita sedang banyak. Begitu kita mulai mengeluh, tabungan mulai menipis, mulai dia mengajak untuk bertengkar terus. Begitu kita bilang tabungan kita sudah habis, dia mengkhianati kita. Maka dari situ kita bisa tahu, ya, kenapa mantan mengkhianati kita? Karena apa yang dia inginkan sudah tidak kita punyai lagi. Berapa lama kira-kira mantan kembali? Nah, itu sangat tergantung kepada apa yang dia inginkan bisa kita miliki lagi atau tidak. Kalau sekarang mantan mengkhianati kita bersama orang ketiga, dan orang ketiga ini masih punya uang, mantan akan masih bersama dia, kecuali mantan melihat, mantan mendengar, dan mantan tahu jika uang kita jauh lebih banyak daripada yang dimiliki oleh orang ketiga. Ya, kita sukses banget sekarang, duit kita banyak. Nah, mulai itu mantan akan menghubungi kita dan mulai merapat kepada kita. Ya. Nah, jadi itu arti pentingnya berusaha. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, maka kuncinya kita harus berusaha, ya. Kalau kita pengen kaya, kuncinya kita harus bekerja keras. Kalau kita ingin dicintai, maka kita harus menjadi seseorang yang memang layak untuk dicintai. Nah, sulitnya kita ini ingin dicintai oleh orang yang matre. Kita harus memahami betul bahwa bagi orang yang matre itu tidak ada sebenarnya kata cinta. Yang ada cuman harta. Yang dia cintai bukan orangnya, yang dia cintai adalah hartanya. Jadi kalau kita mau dicintai oleh orang yang matre, kita harus punya sesuatu yang paling dia inginkan. Sederhana, uang yang banyak. Dan uang yang banyak cuman bisa kita dapatkan dengan kerja keras, ya. Dan manusia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diusahakannya. Semakin keras dia bekerja, semakin banyak pula yang bisa dia dapatkan.
Semakin keras dia bekerja, semakin banyak pula rezeki yang bisa dia dapatkan. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Kalau kita mau kerja keras, kalau kita mau berusaha, nah tentu mengeluhnya ini harus kita hentikan. Karena mengeluh itu tidak akan menghasilkan uang. Yang akan menghasilkan uang adalah kerja nyata, real, ya. Nah, itu yang pertama, kalau mantan itu materi, ya. Kemudian bagaimana kalau orang ketiga itu menangnya karena dia lebih cantik atau lebih ganteng daripada kita? Jawabannya juga sama. Kalau kita bisa melampaui pesona yang dimiliki oleh orang ketiga, cepat saja mantan akan kembali kepada kita. Ya. Karena itu saya selalu bilang kan, manusia itu yang laki-laki semuanya ganteng, yang wanita itu semuanya cantik. Yang membedakan ada orang yang glowing banget, ada orang yang mempesona banget. Dia mau berusaha untuk itu. Dia perawatan ke salon, ya. Dia belajar tentang mode. Kalau dia foto di Instagramnya pakai kamera yang bagus, dipilih foto yang terbaik, nah itu yang membuat pesonanya betul-betul memancar. Begitu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan doa? Doa juga begitu. Ketika kita berdoa, itu tidak bisa sambil mengeluh. Karena justru keluhan yang kita keluarkan dari lisan kita itu menjadi sebab tertolaknya doa-doa kita. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis, ya. Nah, jadi ya, orang berpisah itu kan ada yang karena memang perbedaan di antara mereka. Semakin mereka berbeda, semakin keras pertengkaran menjelang perpisahan itu, ya. Semakin rumit keadaan mereka masing-masing, ya tentu dibutuhkan waktu untuk kembali. Kalau orang marah, menunggu kemarahannya reda. Kalau berpisah karena ekonomi, menganggur, tidak ada income, maka orang akan kembali ketika melihat pasangannya sudah mulai kuat lagi perekonomiannya, pekerjaannya. Nah, jadi semuanya membutuhkan waktu, termasuk juga berdoa. Kalau kita berdoa, itu kita sendiri harus yakin bahwa doa kita terkabul. Kalau kita yakin, kita tidak akan mengeluh. Kok belum kembali, kok belum menghubungi, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena itu, ya, yang menyebabkan tertolaknya doa, itu adalah keluhan-keluhan kita. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan, yustajabu li ahadikum malam ya'jal, yaqulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Siapa itu orang-orang yang tergesa-gesa? Yakni orang-orang yang mengatakan, aku sudah berdoa kepada Robku, tetapi dia tidak mengabulkannya untukku. Nah, ini keluhan ini nih, tergesa-gesa ini, yang paling sering keluar dari lisan kita. Saya sudah berdoa, tapi tidak terkabul. Saya sudah berdoa, jangankan kembali,
dia menghubungi saya saja belum. Nah, itu keluhan-keluhan yang sebenarnya menyebabkan tertolaknya doa-doa kita. Kalau kita menginginkan mantan, prinsipnya satu, berdoa tanpa pernah mengeluh. Mengeluh itu dengan lisan, iya, dengan chatting, iya, dengan komen di berbagai postingan orang, juga termasuk keluhan semua itu. Ya, malaikat melihat semua keluhan-keluhan kita. Ya. Nah, kemudian kalau kita menginginkan mantan kembali, kita harus punya apa yang mantan inginkan. Ya, kalau mantan memang pengen punya pasangan yang ganteng, yang cantik, ya kita harus berusaha untuk itu. Dan semua manusia bisa kok, asal dia mau berusaha. Kalau mantan menginginkan yang kaya, ya apa boleh buat. Kalau kita mencintainya, ya kita harus berkorban. Kita harus kerja keras, mengurangi istirahat kita, mengurangi waktu-waktu luang kita untuk bekerja agar kita bisa kaya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.